Kitab Kejadian 10 ayat 25 itu dipakai oleh Kainama untuk membuat Abdur itu menangis terharu karena ada nama Muhammad di dalam Kejadian 10:25. Mari kita dengarkan teman-teman semua. Apa? Saya Google. M spasi Lamik. Saya kecilin sedikit ya, sorry ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Dengarkan pelan-pelan apa yang jadi argumen dia. Apa? Saya Google. M spasi Lamikra spasis Genesis spasi 10:25. Ada. Wih, ini bahasa Israel ini, Ustaz. Nanti pindahkan ini ke Google Translate. Di negeri Arabia ada tempat di mana hal ini telah dilakukan sebelumnya, bahkan sebelum masa kenabian Muhammad, demi nama, kemuliaan dan pujian kepada Allah. Ini ada di Genesis ini nama Nabi Muhammad. Saya sih ini ya, takjub ya. Oh. Genesis ini namanya Bereshit bahasa aslinya. Genesis itu kalau di Indonesia kitab apa? Kitab Kejadian. Kitab yang bahkan lebih tua dari Kristus. Itu semua memuliakan Rasulullah. Kitab yang lebih tua dari Kristus memuliakan Rasulullah, dan dia mengarahkan itu kepada contoh pertamanya itu Bereshit atau Kitab Kejadian. Dan Anda bisa melihat Abdur itu kemudian menangis begitu ya. Kejadian berapa itu? Itu Kejadian 10 ayat 25. Sebenarnya Anda sebagai orang Kristen, kalau Anda udah mulai aja mendengarkan ini, Anda pasti akan bingung begitu. Karena Kejadian 10 ayat 25 yang diangkat oleh Kainama sebenarnya bunyinya begini. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang adalah Pelek, sebab pada zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya adalah Yoktan. Ayat ini entah kenapa dan bagaimana kemudian bisa dibuat oleh Kainama sehingga Abdur itu membaca terjemahan bahasa Ibrani yang tadi Abdur bilang, wah ini bahasa Israel ini, bahasa Ibrani maksudnya. Lalu kemudian iya, baca deh. Dan dia baca. Di negeri Arabia ada tempat di mana hal ini dilakukan sebelumnya, bahkan sebelum masa kenabian Muhammad, demi nama, kemuliaan dan pujian kepada Allah. Anda saja yang sebenarnya membaca ini sebagai orang Kristen, Anda pasti seharusnya sudah bingung. Loh, kenapa ayatnya itu, tapi kenapa yang dibaca oleh Abdur itu kok bisa menyebut kenabian Muhammad demi nama, kemuliaan dan pujian kepada Allah? Kok bisa? Oh my God, ada Muhammad katanya ya. Ada nama Muhammad di sana. Oh my God, wah kok bisa gitu ya. Nah, begini pelan-pelan. Abduri ini terharu ya. Terharu sekali. Cuman saya mesti minta maaf kepada Abdur dan teman-teman yang lain. Maaf mengganggu momen terharunya ya, Bung Abdur ya. Ketika Abdur ini terharu, nama nabinya ada di Genesis. Aduh, terharu sekali ya, sampai mau menangis begitu ya. Maaf, saya mengganggu sekali lagi momen terharunya. Kenapa? Karena Kainama ini melakukan atau menaruh sebuah argumen, klaim, berita, informasi yang bohong. Dan kita akan investigasi di sini, begitu ya. Investigasi, dan kita akan tunjukkan bahwa sebenarnya kalau Anda baca sebagai orang Kristen, kan bingung kan? Itu kok ayatnya beda dengan apa yang dibaca Abdur. Penjelasannya begini, apa yang dibaca oleh Abdur tadi itu bukan ayat di dalam Kitab Kejadian, tetapi itu adalah sebuah komentari. Apa maksudnya komentari? Komentari itu adalah tafsiran. Nah, begitulah gampang. Jadi ada guru-guru Yahudi yang menuliskan tafsiran terhadap ayat tersebut. Dan yang dibaca oleh Abdur itu bukan ayat kitab suci, tapi itu tafsiran. Ya, itu tafsiran. Nah, Anda bisa lihat, sekali lagi, kenapa saya bisa bilang begitu? Kita dengarkan pelan-pelan apa yang Kainama suruh Abdur buka ini ya, di dalam Google itu. Apa? Saya Google. M spasi Lamikra spasis Genesis spasi 10:25. Ada. Wih, ini bahasa. Nah, jadi itu kalau Anda baca ya, Anda udah bisa melihat di situ di Kainama suruh ketik EM Lamikra. EM Lamikra itu apa? Anda kalau buka di Sefaria, EM Lamikra itu adalah komentari. Saya tidak mengada-ngada nih. Komentari oleh siapa? Oleh seorang rabi namanya Elijah Ben Amoseh.
Elia ben Moseh ini adalah seorang rabi Yahudi yang hidup pada abad ke-19. Ingat ya, tadi Kainama bilang apa? Kitab yang dulu sebelum Yesus sudah menubuatkan Muhammad, sudah menyebut Muhammad. Ini abad ke-19, boy. Komentari, boy. Tafsiran, boy. Aduh, saya baca, saya pusing. Saya lihat aja, aduh Tuhan nih, Abdur, kenapa kok paling mikir, kasihan. Nggak apa-apa, Abdur memang awam. Ya kita mesti akui, Abdur memang awam. Elijah atau Elia ben Moseh ini adalah seorang rabi yang bahkan kalau saudara teman-teman baca agak kontroversial ya. Tapi kita tidak membahas kontroversialnya, tetapi dia ini menulis semua yang dibaca oleh Abdur tadi itu di abad ke-19. Jadi maaf ya Bung Abdur, tolong deh teman-teman yang nonton video ini, kalau kamu kenal dengan komika, kamu kirimlah ke Abdur itu. Kamu kenal dengan Kax Production, kamu kirimlah, kasih ke mereka itu. Supaya mereka tuh tidak dibohongi, tidak dibodohi oleh orang-orang kayak Kainama ini. Ini bukan nama nabimu di dalam Genesis, Abdur. Itu tidak ada dimasukkan dalam Genesis itu. Tidak ada dalam kitab Kejadian. Ini sebuah komentari, sebuah tafsiran dari abad ke-19. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Nah, saya bahas lagi ya teman-teman ya. Bukan cuman itu. Bukan cuman Kainama menipu. Itu kesimpulan saya. Tapi Anda boleh kesimpulan sendiri, silakan ya. Anda boleh ambil kesimpulan sendiri. Bagi saya, sebenarnya ada dua kesimpulan, tapi nanti kita bahas ya. Bagi saya, ini adalah disinformasi. Ini adalah informasi bohong ya. Terlepas dari Kainama memang mau bohong atau tidak, tapi kita nggak tahu ya. Nah, Anda perhatikan. Di dalam penggalan tulisan Ibrani, Hebrew yang dibaca oleh Abdur ini sebenarnya diambil dari M. Lamikra tadi atau tafsiran terhadap Genesis 10:25. Dan ini saudara-saudara, teman-teman, kalau kita sebenarnya blok, kita pakai caranya Kainama, saya blok buat Anda, lalu kemudian ada Viro yang bilang, emang kenapa kalau tafsiran tanah emang berusia 3.000 tahun? Kasih paham ini laki-laki satu ini, kasih paham dia. Dia dari tadi dia nggak nyambung ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita blok teman-teman tulisan dari Elia ben Moseh ini, Anda misalnya blok, saya blok di sini ya, sampai di batas ini teman-teman ya. Anda akan menemukan bahwa hasil Google Translate-nya begini. Ini ya, akan menjadi kecil. Di tanah Arabia, ada sebuah tempat yang bernama Kecil. Bahkan sebelum kenabian Muhammad, untuk nama kemuliaan pujian hanya untuk orang-orang Yahudi yang tidak memilikinya dan menyebutnya Kecil. Dan Ptolemeus akan mengingat suatu kaum dari tanah Arabia dengan nama Kecil. Anda bingung tidak? Kenapa Biongo? Kenapa hasil terjemahannya sungguh jauh berbeda dengan apa yang Kainama suruh Abdur baca? Ternyata Kainama menyunat kembali hasil tafsiran dari Elia ben Moseh itu. Jadi Kainama itu potong lagi tafsiran dari Elia ben Moseh dan kemudian membuatnya menjadi sebuah hasil editan karena dipotong ya, teman-teman bisa lihat ya dua perbedaannya ya. Itu dipotong pada bagian frase, pada bagian klausa yang di sini ya. Dipotong sampai di sini teman-teman, dari sini di-cut sampai ke bawah. Jadi tinggal sendirian doang. Dan arti yang diterjemahkan Google Translate bahkan di awalnya dipotong ya, teman-teman. Lalu kemudian artinya itu jadi kayak begini. Sama Google Translate, jelas bahwa di sini Kainama sudah melakukan riset, edit sana sini sampai dia menemukan arti yang dia mau. Ya. Jadi dia bikin bagaimana caranya untuk kemudian hasilnya dari Google Translate itu seperti yang dia mau. Itu adalah jalan ninja dari Kainama, teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan, ini ayat
Udah dia ambil bukan ayatnya tapi tafsirannya. Tetapi tafsirannya dia potong lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk, ya, Anda simpulkan sendiri. Ya. Udah diambil tafsiran, dipotong, disunat tafsirannya. Dan mari kita tanya, mari kita lihat. Penjelasan tentang emla mikra dalam bagian ini, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya ayat ini jelas-jelas membicarakan sesuatu yang bukan ada hubungannya dengan Muhammad. Tetapi oleh Rabbi Elia ben Moshe, itu dia sedang membahas tujuan atau komentari dia atau tafsiran dia itu adalah membahas tentang satu nama di sini, yaitu Yoktan. Kenapa Yoktan? Yektan, karena ini ternyata ada hubungannya dengan satu nama klasik, satu kota yang ada di daerah Arabia. Ya, jadi penjelasan tentang emla mikra jelas di sini ditulis dalam ayat ini, bukan menulis tentang Muhammad, ya, sama sekali. Bahkan bukan menulis tentang Muhammad, tentang dirinya, tentang kehidupannya, melainkan sedang membahas tentang referensi nama Yektan, di mana Yektan ini di dalam literatur yang lain adalah nama ancient place atau tempat yang purba di daerah Arabia, yang sebenarnya sudah kehilangan nama Yod atau huruf Yod di depannya, sehingga orang itu dipronounce Ketan. Dari Yektan jadi Ketan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya secara specifically ini tuh adalah nama yang eksis menurut si Elia ben Moshe sebelum Muhammad. Paham ya? Jadi dia mention nama Muhammad sebagai sebuah rentang waktu untuk membedakan bahwa oh, ini sebelum ada Muhammad, ini nama ini sudah dikenal. Begitu kira-kira ya. Jadi, so why mention Muhammad? Kenapa nama Muhammad disebut oleh Elia ben Moshe? Karena tujuan utamanya memang bukan untuk menyebut atau mendiskusikan Muhammad, tetapi untuk menunjukkan tentang penjelasan historikal dan linguistik tentang nama Yektan atau Ketan. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kesimpulannya. Not to analyze, bukan untuk menganalisa atau bahkan untuk menunjukkan nubuatan tentang Muhammad. Jadi Elia ben Moshe yang menuliskan tafsiran itu bilang, dia mengutip nama ini, nama Muhammad, karena ini penjelasan konteks. Dan karena ada kesamaan nama Yoktan yang ada di tempat yang purba di Arab. Itu penjelasannya. Silakan Anda komentar, teman-teman ya. Silakan teman-teman komentar. Saya kasih kesempatan. Ingat ya, saya tidak bahas hal yang tidak esensi menurut Kainama. Saya bahas yang esensi Kainama. Saya bahas argumenmu. Dan Harles bilang Viro mulai pahit hidupnya setelah dengar penjelasan Andre. Itu pun kalau Viro ngerti ya, Bro Harles. Ya, itu pun kalau Viro ngerti ya. Jadi maaf ya Bung Abdur, Anda itu terharu boleh, Anda itu mengidolakan Muhammad silahkan, karena Anda Muslim. Tetapi masalahnya adalah dalam hal ini Kainama bahkan melencengkan makna penjelasan sang penulis. Kainama bahkan melencengkan, yang pertama, ini bukan ayat kitab suci. Yang kedua, bahkan tafsirannya pun dilencengkan, disunat-sunat sama Kainama. Di manakah integritasmu Kainama? Di manakah integritasmu yang katanya lulusan S3 Haifa?